Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan belajar tentang lafal huruf hijaiyah bersambung. Tetapi sebelum pembelajaran kita lanjutkan, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita masuk pada pembelajaran. Apa itu huruf hijaiyah? Ya, huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran, huruf alfabet yang berasal dari Arab. Huruf hijaiyah, cara membacanya memiliki aturan urutan yang berbeda dengan huruf abjad lainnya. Walaupun Al-Quran diturunkan dengan huruf hijaiyah, bukan berarti hanya ditujukan oleh orang Arab saja, tetapi bagi seluruh umat Islam di dunia. Jumlah huruf hijaiyah ada 29, dari alif hingga ya. Dengan belajar huruf hijaiyah, kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Setiap agama mempunyai pedoman masing-masing. Pedoman untuk umat Islam adalah kitab suci Al-Quran. Apa saja yang harus kita pelajari supaya kita bisa membaca Al-Quran? Iya, syarat untuk membaca Al-Quran adalah harus memahami dulu huruf hijaiyah dan harokatnya. Sebelum kita membaca atau melafalkan huruf hijaiyah bersambung, terlebih dahulu kita harus tahu tentang harokat. Apa itu harokat? Harokat adalah tanda baca yang digunakan pada huruf hijaiyah atau huruf Arab. Harokat terdiri dari 1. Fathah, 2. Kasroh, 3. dhammah, 4. sukun, 5. tasjid, 6. tanwin. Nah, pada bagian tanwin ini ada 3 macam. Yang pertama fathah tanwin, yang kedua kasroh tanwin, ketiga dhammah tanwin. Anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang kita pelajari satu persatu dari harokat yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah fathah. Fathah bentuknya garis miring 1 berada di atas huruf hijaiyah. Nah, jika ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka cara membacanya dengan bunyi A. Contohnya misalnya ba.
berfathah, maka dibaca ba. Yang kedua yaitu adalah kasroh. Bentuknya adalah garis miring satu di bawah huruf hijaiyah. Apabila huruf hijaiyah berharokat kasroh, itu cara membacanya yaitu i. Yang ketiga adalah dhammah, berbentuk seperti wawu, berada di atas huruf hijaiyah dan bunyinya yaitu adalah u. Yang keempat adalah sukun. Sukun bentuknya seperti lingkaran kecil, berada di atas huruf hijaiyah. Nah, apabila ada huruf hijaiyah berharokat sukun, maka cara membacanya adalah dibaca mati. Yang kelima adalah tasdid. Tasdid berbentuk seperti huruf M yang terbalik, berada di atas huruf hijaiyah. Dan cara membacanya yaitu dengan ditahan atau dengan double. Yang nomor 6 adalah tanwin. Tanwin yang pertama yaitu adalah fathah tanwin. Fathah tanwin bentuknya garis miring 2, berada di atas huruf hijaiyah dan cara membacanya adalah an. Yang kedua yaitu adalah kasroh tanwin. Kasroh tanwin bentuknya garis miring 2, berada di bawah huruf hijaiyah dan cara membacanya yaitu adalah in. Dan yang nomor 3 adalah dhammah tanwin. Dhammah tanwin yaitu ada bentuknya seperti wawu kecil dan depannya ada garis miringnya, berada di atas huruf hijaiyah. Cara membacanya yaitu adalah un. Nah, anak-anakku, itulah tanda baca atau harokat yang harus kalian pahami supaya dalam membaca Al-Quran bisa baik dan benar. Anak-anakku, sekarang kita masuk untuk cara membaca dan menulis huruf hijaiyah. Dalam membaca dan menulis huruf hijaiyah itu dimulai dari sebelah kanan. Dalam menulis huruf hijaiyah dengan cara bersambung, ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung, yaitu alif, dal, zal, ro, zain, dan wawu. Anak-anak, sekarang silahkan buka buku paketmu halaman 12. Di situ ada tabel, ada tulisan bentuk tunggal, bentuk bersambung, ditulis dan dibaca secara Latin. Langsung saja Pak Guru akan memberikan contohnya, yaitu dimulai dari sebelah kanan paling atas sendiri ya. Pada bentuk tunggal itu tertulis akala. Nah, kemudian itu masih dalam bentuk tunggal atau belum disambung. Nah, selanjutnya pada bentuk bersambung akala, alif di situ tidak disambung ya. Yang disambung hanyalah pada huruf kaf dan lam ya. Kemudian pada kolom ditulis dengan Latin itu bisa dibaca akala. Nah, kemudian untuk yang kedua bahasa, pada bentuk bersambung seperti itu bahasa. Nah, sedang pada kolom ditulis Latin itu tertulis bahasa, dan pada kolom dibaca
itu ditulis dengan ba'asa. Dan nomor 3 ada huruf ta, ba, ta, itu pada bentuk tunggal, itu belum tersambung. Kemudian yang pada bentuk bersambung ta, ba, ta. Pada kolom ditulis itu tertulis ta, ba, ta. Sedangkan pada kolom dibaca itu ta, ba, ta. Nah, itu contoh pada buku paket halaman 12. Untuk contoh bacaan selanjutnya, silahkan anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 13 sampai halaman 15. Itu adalah contoh bacaan dari huruf hijaiyah tunggal dan huruf hijaiyah bersambung. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, dalam menuliskan huruf hijaiyah bersambung, ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung seperti tadi yang sudah disebutkan. Ada alif, dal, zal, ro, zain, dan wawu. Nah, untuk selain itu bisa disambung, tetapi ada perubahan bentuk huruf hijaiyahnya, mulai dari bentuk awal, tengah, dan bentuk akhir. Nah, contoh pada huruf ba yang bisa disambung ya. Ba di awal seperti ini bentuknya, dan bentuk di tengah seperti ini, dan bentuk yang terakhir seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, supaya kalian bisa hafal semuanya, bisa kalian lihat di buku LKS-mu halaman 13 dan juga halaman 14. Nah, di situ ada tabel perubahan bentuk huruf hijaiyah jika disambung. Nah, mudah kan cara menulis huruf hijaiyah bersambung? Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan yang terakhir, yaitu adalah evaluasi. Pada kegiatan ini, silahkan anak-anak mempersiapkan buku dan alat tulisnya, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, huruf hijaiyah ada titik-titik. Nomor 2, harokat adalah titik-titik. Nomor 3, huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung yaitu titik-titik. Nomor 4, harokat kasroh dibaca titik-titik. Dan yang nomor 5, bentuk awal huruf jim jika disambung berbentuk titik-titik. Untuk evaluasi yang kedua, silahkan lengkapi kolom berikut dengan benar. Perhatikan contoh yang sudah ada. Setelah kalian mengerjakan semua evaluasi tersebut, silahkan minta orang tuamu atau saudaramu untuk memfoto hasil pekerjaanmu itu, kemudian silahkan kirimkan ke WA-nya Pak Guru ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita tutup bersama pembelajaran ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.